Dah, jangan ada yang jalan. Kita fokus zikir terus, jangan ada yang berhenti sampai pasukan datang. Tapi kalau kita teriak nih, zikir otomatis kan berhenti. Itu angin Muter lagi. Kalau zikir berhenti, Iya. idih, muter. Kita mau jalan, ngetrek nutup. ih, Gimana Di? nggak parno lu coba. Gimana nggak parno gitu di situ. Mereka di atas mikirnya apa? Kita udah pada lewat, iya. udah pada meninggal. Kita yang berlima di sini udah sempat nggak ada umur. Saya cuma minta satu, ya Allah, tolong temuin aja jasad saya. Nah, Bang Ja, ini selama pendakian nih, pernah nggak ngalami cerita kisah gitu yang benar-benar mistis, yang banyak-banyak orang ceritain lah? Pernah nggak, Bang? Jelas pernah. Jelas pernah, mungkin ya. Semua orang juga mungkin pasti ngalamin ya. Iya. Pasti ngalamin lah ya. Ya tapi beberapa persen juga mungkin ada juga yang nggak ngalamin gitu Iya. ya. Tapi rata-rata sih mungkin pasti semua pendaki gunung itu pasti pernah ngalamin hal-hal mistis. Ya wajar karena kita berkunjung ke tempat bangsa mereka, Iya. gitu ya. Kita Kalau main. iya, zaman dulu setan yang nyamperin kita, tapi kita sekarang nyamperin kandangnya setan. Oh, pasti sering, pasti semua pendaki itu pasti pernah. Yang paling mistis di antara salah satu lah gitu. Kira-kira yang di mana itu? Yang paling mistis itu ada di beberapa gunung sih. Ya mungkin kita ceritain satu-satu lah gitu ya. Ya, yang paling mistis itu sih tetap ya di satu di mana? Di Cirebon. Cirebon. Ya di apa? Di Linggarjati di Gunung Cermek. Cermek. Nah, di Gunung Cermek itu satu yang paling bikin gua sedikit agak horor, parno di situ ya. Terus yang paling horor lagi itu waktu di Salak tetap. Bahwa kalau bagi gua tetap ya Salak itu masih penuh dengan misteri gitu. Walaupun jadi gunungnya itu nggak terlalu tinggi banget. Cuman apa ya, keunikan Salak itu pokoknya beda dari yang lain. Gunung Salak itu asli. Mistis yang paling mistis yang paling gua rasain tetap di Salak intinya. Walaupun ya setiap gunung itu pasti kan punya sejarah dan ceritanya dan mistisnya juga masing-masing gitu kan ya. Tapi yang paling ekstrim itu udah pas gua naik sama dia nih di Gunung Salak itu tahun 2000 berapa gua lupa sama dia. Ini tuh sedikit aneh itu ya gimana ya, yang kasarnya yang gua tahu cuman ada di film-film, Iya. ternyata gue ngalamin. Nah, jadi singkat cerita itu gua ketemu mistis itu di Gunung Salak. Singkat cerita tuh kan dari sebelum kita mau ke puncak Salak nih, pasti kita break dulu tuh di Bajuri, ya di Bajuri. Mulai kita nge-trek tuh di situ, itu kalau nggak salah ada berapa pasukan ya, ada 15 orang. Karena dulu itu di komunitas itu kan Salak itu emang benar-benar setiap tahun itu emang harus ke situ. Harusnya kayak hal yang wajib gitu. Iya, Setahun sekali itu harus ke situ, kayak apa sih, kayak napak tilas. Jadi emang setiap tahun ya, setiap tahun harus. Hal yang paling mistis ya, yang punya kisah mistis sama ya kesan horor itu satu di Salak, dua Pulau Sari, di Gunung Pulau Sari itu. Sama yang di Banten itu. Ya, yang di mana di Pandeglang ya. Iya, Pandeglang. Yang sebelahan sama Gunung Karang. Iya. Satu lagi itu di Gunung Cermek. Gunung Cermek yang paling, pokoknya 3 gunung itu yang punya kesan misteri buat gua. Yang paling berkesan lah di antara yang lain-lain. Kesan misteri ya, pokoknya ya kisah-kisah horor ya. Tapi emang yang sedikit agak kocak ya, yang agak kocak itu ya di Salak, ya kocak, aneh, lucu, dan kasarnya kesan horor kesannya terlama nggak habis-habis gitu loh. Biasanya kita kalau ketemu sama hal-hal yang mistis ataupun horor itu kan paling cuman
nggak lama gitu kan, paling sekelebat lah. sekelebat sekilas. Iya. Itu asli real paling panjang pokoknya. Itu kalau dibikin film jadi udah film. Waktu itu mah kita dari awal naik aja ya sampai turun nyampe pulang. Wah, lucu. Pokoknya udah lengkap kita. Nah, gue ceritain hal yang mistis yang di Salak ini. Emang dari awal juga kita berangkat itu udah ada lucu sih biasanya, udah ya tahu sendiri lah. Memang kalau kata sekarang mah pasukan tim hore, pasukan paling berisik itu. Nah, iya lucu kita sampai kita berangkat bareng. Kita dulu itu lewat jalur Cimati. Kita berangkat lewat Cidahu. Sukabumi ya? Iya, Sukabumi di Cidahu. Dari Cidahu kita berangkat. Kalau nggak salah kita sampai charter 2 angkot. Dua angkot ya. Ya, karena kan ke base camp, ke tempat pendaftaran di Gunung Salak kan jauh ya. Iya. Jauh lah. Jauh. Berapa kira-kira kalau nggak salah 2 kilo atau 4 kilo kali. 4 kiloan kalau nggak salah. Naik angkot sih susah kan. Susun gue dalam hati gue, anjing kata gue penuh nih angkot, kata berasa di hati gitu. Cuman gue di satu sisi di situ gue kan gengsi gitu kan. Namanya pimpinan harus punya wibawa gitu kan. Gue anjing gitu kan. Ketua gitu kan. Nah gue sama wakil gue tuh dulu tuh sama CS gue nih, partner gue namanya Lepet. Lepet ya. Ceritanya gini, Pet. Ini angkot pada semua, Pet. Oh iya, gue mau tuh. Udah tenang aja dulu. Semua udah pada masuk belum? Kata gua kan. Udah aman, udah. Itu Carol susun di tengah, kata gua, udah pada muat semua. Atau kalau masih belum pada muat, udah taikin aja Carolnya, nggak apa-apa. Ya kan, penting masuk semua dulu. Nah gitu, kita kata Lepet, kita nggak kebagian ini. Dulu, gitu kan, mana posisi subuh. Iya. Ya kan, udah Pet, gini aja. Kita sebagai pemimpin harus berkorban. Kita sebagai pemimpin harus berkorban demi pasukan kita. Oke, benar aja. Ya udah, demi anak apa, demi anggota kita harus berkorban. Siap. Ya, gimana nih? Udah, kita nangkel aja di pintu angkot. Lu di depan, gua di belakang. Nyantel tuh kayak kemek. Anjing kan. Gua udah tahu kata gua kan. Lu di depan, gua di belakang. Kata gua kan, anjing kata sih di depan lu, buset. Angin langsung kan masuk udara lu. Anjing kan. Anjing itu berangkat gitu kan, anjing. Ya baru berapa kilo pun goblok itu. Nanti Bang. Udah, tuh, belakang gue tanggung, kata gue kan, orang lagi nanjak, kata gue kan, susah antar mobil ngerolong ke bawah, kata dia kan, oh bukan masalah gak kuat ini, kamu, lu perak di belakang anjing, ini angin langsung keluar, udah, bertahan, kata gue, demi pasukan, gue kembung, turun break, ini kita berhenti, Bang berhenti, nggak kuat, dia banget sih kembung, katanya kan. Kata si Lepet, lu mah enak di belakang gua anjing, kata dia kan, lu mah gak kena angin. Ini kan bukan masalahnya nggak kuat, 4 kilo ini. Gila lu. Buset, ngangin badan 4 kilo, ini kan subuh. Ya kan, sarapan belum, katanya kan, kaget ucus gua. Selesai, jadinya kecekin dalam, ya. Nah, ada satu tuh pasukan, lagi zikir ya, husu, diem, anak-anak semua pada bercanda, pada ketawa, dia diem. Tuh, begini gitu. Kota gua, wah, namanya Sempil. Sempil kenapa tuh? Ini doa kali gitu. Kenapa Pil? Oh, enggak lu. Oh, kau kata dia gitu. Enggak lu. Lu lagi zikir. Kenapa bego? Kata gue gitu tolol ya, itu orang paling goblok kalau gue. Atuh muntah ngapain ditadahin? Iya kan? Atuh buang. Iya. Ini maksudnya motivasi dia itu apa? Muntah itu dipegang. Iya. Tapi bagus sih dia. Maksudnya kali mikirnya kalau gue tumpah di bawah ada carry ya. Iya. Gue tahan lama di sini ngap. Ada tetap gak kuat jebol. Wah, gue muntah, anjing gitu kan. Gue kira jikir tapi muntah. Nah, singkat cerita, udah sampai kita di base camp, mulai nge-track nih. Iya. Nah, oh normal,
normal, nggak ada kendala. nggak ada kendala apapun juga, biasa aja normal. Kita jalan, nah sampai singkat cerita, sampailah kita di Bajuri, kita ngisi air dulu, tuh kan situ ada air ya. Iya. Beres kita mulai ngetrek, akhirnya 15 pasukan ini berangkat semua. Nah emang posisi gue di belakang, gua, dia, terus Eka, Ibnu, sama almarhum Andre, ya, sama almarhum Andre. Nah terus begitu, udah kita belakang aja, ya kan? Emang kita posisi postur pada gede-gede ya. Gue paling kecil gue dulu, udah pada gede, udah pada mekar badan dia. Nah udah gitu, break, namanya cek kan break gitu kan, udah break. Nah, terus pasukan nih yang 10 lanjut, pengen lanjut gitu, udah lanjut ya. Gue tanggung amat nih, gue lagi melinting gitu kan, ngetik bako ya, bukan yang aneh-aneh. So, dulu kan rokok bungkusnya itu nggak kebeli lah kita mah. Nggak beli lah, boro-boro kita beli rokok yang merek gitu kan. Posisi juga masih sekolah kan. Iya, pokoknya terus kita bawa bako, kita ngelinting, udah lu lanjut aja dulu kata gua kan. Gua ngabisin ini dulu, rokoknya sebatang kata gua kan. Nah gua posisi tuh gua, Eka, Ibnu, dia sama almarhum Andre berlima. Nah gua tuh, nah terus, nah mereka jalan, kita ngerokok kan, beres ngerokok tuh nggak ada 10 menit, nggak ada 10 menit, kok ini anak-anak gak ketemu kata gua. No, gimana tahu jauh amat ya kata dia tuh. Wih kata gua, ini anak-anak cepet amat sih kata gua kan. Buset kata gua kan, itu posisi jam 1:30 siang, masih terang kan. Ayo cepetan buru-buru lah kita Uber. Masa iya gak ke Uber gitu kan. Terus kita Uber nyampe jam 3 kan, udah setengah jam kan, nggak ketemu. Gila nggak lu, coba dari gara-gara perkara rokok sebatang doang, rokok linting, sampai nggak ketemu pasukan itu setengah jam, masih belum ketemu setengah jam. Akhirnya kita break, capek karena kan kita kecapean, break, udah break, udah biarin. Kalau emang pasukan udah nyampe pada puncak gak apa-apa, udah penting kita break aja dulu, jangan maksain gitu kan. Takutnya kepaksain, takutnya capean drop, bahaya. Iya. Posisi itu jam 3. Nah jam 3 kita jalan lagi, kalau kita pada ngerokok kan, ngerokok terus biasa lah ngambil dulu bentar, udah selesai angkat lagi ngetrek sampai jam 4 masih belum ketemu. Buset kata gua kan, wih mau kata gua ini anak mana tahu gitu, nanya lagi masih belum mana nggak tahu. Nah almarhum Andre itu dulu paling kecil ya, dia udah panik kan, mana tuh anak-anak pada kemana ini gitu kan. Udah sabar aja, gue berusaha nenangin lah gitu ya, walaupun jujur gue panik gue di hati, asli gue di hati gue itu panik, ya Allah gimana gitu kan. Sampai jam kalau nggak salah udah mendekati 5:30 mau maghrib, udah mulai gelap dong, kabut udah turun, pokoknya udah mulai panik, udah mulai parno gua, udah makin gelap. Itu tahu sendiri lah, trek salak itu kan banyak tipuan. Trek salak itu lo kalau dipikir-pikir sama lo nih, begini, terbegini, udah begini. Nah kalau kita udah agak terang, wah puncak, gak taunya kan anjing masih turun, masih naik lagi kan. Iya. Wah, anjing banyak tipu gitu kan. Nah udah gitu makin gelap, break kata gua. Nah kita break, nah gua baru dia juga no, wih. Lu coba dipikir, tadi kita break di sini, tuh bekas buntung rokok kita aja ada, gitu kan? Tuh bekas sobekan cemilan kita ada, tuh bekas roti lu tadi makan ada tuh rotinya tuh sisanya. Lah iya, kata Sino, terus kata Ibnu, Eka, sama almarhum Andre ya. Mereka juga pada inget bekas kita tadi gitu ya. Anjing. Wah, gua kena puter giling tuh, bahasa Julu kan puter giling lah. Puter giling. Anjing, berarti gua dari tadi muter-muter sini aja, ya kan? Walau alam nih, mungkin ya gua percaya ya, karena kalau muslim, kita sebagai umat muslim ya, kalau nggak percaya gaib ya gimana ya, karena sifatan malaikat kan gaib, ya kan, roh kita kan gaib gitu kan, ya kita percaya adanya gaib gitu kan. Nah itu sadar kata kita, wah anjing gue diputer giling nih kata gue kan, gue mulai panik, drop nih, pas udah sadar pokoknya puter giling drop.
mata udah kosong, udah bengong. Noh, udah apa noh? Oh, kata dia. Iya, tapi mau gini juga kalau dikasih makanan menyaplok aja, tetep tolol kata gue. Jadi gue bingung, kata gue ini anak kenapa gitu kan? Kayak orang pandangan kosong, kayak orang mau kesurupan, tapi kalau dikasih snack nyaplok, berarti kan masih normal kata gue kan. Nah gitu. Dah, no, jangan ngelamun kata gue kan. Ayo cepet banyakin istighfar kita semua. Udah mulai pada panik nih. Dia udah gak kuat jalan. Udah gak kuat jalan dia. Dia itu lo bayangin naik gunung. Gue baru itu nemu orang naik gunung ngerangkak kayak bayi. Widih. Iya, ngerangkak. Udah nggak sanggup di jalan. Sama si Ibnu. Nah dari berlima itu, wah, udah pada tepat. Si Eka sama udah gak kuat, sama ngerandang. Dia jalan ngerangkak. Ibnu sama ngerangkak. Tinggal yang normal itu gua sama almarhum Andre. Sedangkan Andre masih bocah. Gua mau tukar pikiran gimana? Ada kan? Ya gua berusaha gua telan sendiri gitu. Akhirnya gua pelan-pelan, ayo udah tetap jalan. Ayo tetap jalan, jangan lama-lama. Makin dingin kan? Makin dingin, makin malam. Center siap-siapin dulu, center siap-siapin. Udah yakin kemana-mana ini gua. Anjing, gak tau gua perkara gara-gara rokok. Dari setengah 2 siang gua sampai sekarang maghrib belum ketemu. Ayo cepet-cepet jalan. Jalan sampai di pas puncak bayangan ya, sampai di puncak bayangan. Nah, di sini gue mulai janggal. Mungkin si Noh juga sadar, cuman ya nggak diungkapin di sini itu. Semua juga nggak ada yang udah diungkapin, cuma kita ngerasa aja udah nggak beres nih, suasana udah lain, lain pokoknya. Lu bayangin, gue naik gunung itu disalahkan udah berkali-kali ya. Seumur-umur gue naik gunung Salak, baru itu ngerasain suasana gunung Salak beda. Hening ditambah angin muter. Angin muter, ngegiuk angin pokoknya. Beda dari yang lain. Kalau angin normal itu nggak kayak gitu. Beda. Akhirnya duduk dulu bentar kita di sini. Udah kita duduk dulu di sini. Zikiran gitu. Jangan dipaksa. Udah kita zikiran aja dulu, kita doa dulu zikiran. Beres. Kita teriak, coba teriak yuk, respon kan nih? Susah bang, karena gimana ya? Sebenarnya logikanya, kalau kita teriak masih kedengeran. Nah, ini apa yang bisa bikin kedengeran? Itu angin muter. Tutup ya. Jadi suara kita kalah lagi dong, nggak nyampe. Wah, nggak bakal bisa. Udah gini aja, kita zikir, ayo kita jalan lanjut. Tinggal sebukit lagi, walaupun masih banyak bukit, kata gue kan. Oke, kita jalan lagi. Nah, ada kita jalan di bareng. Kita berlima nih, beretet gini, oh anjing, gila di sini nih gue yang bener-bener ketemu bener-bener kayak di film. Pas gue jalan, ini kan jalan setapak gini kan. Di gunung otomatis kan kita jalan begini dong. Nggak ada yang begini jalan. Maksudnya begini kita beruntung. Itu semua nyaksiin. Trek jelas ya kan, sepi, jalan udah ada. Itu semak kanan kiri, semak belukar itu. Ini begini jalan tuh. Tuh, nutup. Tanya dia ini masih hidup nih. Lu kalau nggak percaya tanya lagi tuh yang sisanya tuh. Si Ibnu sama Eka. Kalau lu kurang jelas tanya sama almarhum Andre di kuburan. Nah, itu jalan tuh. Masuk gitu udah pada panik kan. Belum. Tuh kan. Bang, ngapain? Belum balik lagi. Puncak bayangan lagi. Balik lagi puncak bayangan. Udah nggak bakal beres ini mah. Kita udah kena puter giling. Bener-bener kita dikerjain nih. Ini udah di luar pikiran. Udah mulai pada panik, udah mulai pada emosi di situ kita juga kan. Ini udah di luar kendali. Nggak logika. Kita rokok sebatang, linting. Kalau Samsu mungkin agak lama. Ini rokok linting. Lama-lamanya rokok linting cepet habis kan. Jadi dari setengah 2 nggak ketemu anak-anak sampai jam 7 malam. Blok, kata gua kan berapa jam coba tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 5 jam. Gila, Tuhan. Maksudnya tuh orang sesuper apa? Jalan, nggak logika. Udah nggak masuk akal. Kita juga jalan nggak lambat-lambat banget kan? Demi Allah, demi Rasulullah. Gua kafir, gua bohong sekarang nih. Ada kita break, udah kita zikir. Wah, mulai angin muter. Terus angin muter terus. Akhirnya mulai kepancing emosi. Nah, akhirnya kita teriak. Ketika teriak ada respon. Pak, di mana? Gitu kan?
kan yang di sono kan di maksudnya yang dituai kan si Lepet kan di belakang gue, Pak, posisi di mana? Woi, di sini deh, kata dia kan. Ternyata dia juga masih nungguin kita, panik. Mereka di atas mikirnya apa? Kita udah pada lewat, udah pada meninggal karena udah gak masuk akal. Mereka 10 pasukan di atas itu udah pada frustasi, sampai sempil ya. Dia dari duduk sampai berdiri, pakai bahasa Sunda. Asal nangis parah ibu dokternya. Katanya asalnya anak-anak pada mati ini kan. Gue Lepet emosi di situ kan. Goblok amat lu katanya. Ngomong seenak jidat lu. Main mati aja lu. Dan goblok lu, bukan ngomong yang bagus. Aku mulai emosi kata Sembil kan. Ya bukannya kayak gitu, ini logikanya nggak masuk akal. Mereka ngerokok sebatang linting sampai sekarang nggak ketemu. Berarti kan udah pada mati, katanya kan. Udah ngapain lagi ini semua? Udah mending kita turun, kata dia kan. Panik pokoknya. Dari singkat cerita mereka udah pada bisa ngeredam. Nah, nemulah suara kita, kata mereka itu kan. Cerita Lepet di atas, akhirnya ngedenger suara kita sekali-kali yang padahal kita teriak berkali-kali. Tanya nih, berkali-kali no. Sampai main center juga nggak tembus. Akhirnya setelah kita jikiran, malam itu salah tuh. Udah, gak bakal bener kalau pakai suara. Kita main center aja. Pet, kita begitu kan. Kita on gitu kan. Kalau zaman dulu kan yang udah canggih kan yang udah jadi baru kebeli ya kan. Pokoknya center on off aja tuh. Dibalas sama dia. Suara dia kita bisa dengar, tapi suara kita dia nggak bisa dengar. Akhirnya kita main center doang nih, tok. Kata Lepet, gua udah tahu posisi lo. Gua tok, gua main center lagi. Kata dia, tunggu di situ. Udah gua tenang. Udah, jangan ada yang jalan. Kita fokus zikir terus, jangan ada yang berhenti sampai pasukan datang. Tapi kalau kita teriak nih, zikir otomatis kan berhenti. Itu angin muter lagi. Kalau zikir berhenti, muter. Kita mau jalan, ngetrek nutup. Gimana nggak parno lu coba? Gimana nggak parno dari situ? Anjing. Makanya inisiatif itu tuh center. Pertama tuh nggak tembus kan, kita sambil teriak-teriak soalnya. Pas pertama itu, akhirnya kan inisiatif saya udah yang lain zikir ya, satu main center. Baru tembus tuh. Jadi dia kalah lah, kita main kepintaran nih udah, kita lah. Kalah pintar dia sama kita gitu. Udah gitu, gak lama Lepet ketemu. Gue sempet emosi. Ya karena mungkin karena efek panik ya. Wah anjing lu, kata gue kan. Lu nggak pada mikirin nungguin gua, lu mau pasukan lu. Kata dia, bro, gua udah break berkali-kali aja. Kata dia, gua udah break berkali-kali aja nungguin lu, tapi lu nggak nongol. Demi Allah, kata dia kan. Makanya gua sampai sekarang aja kita belum sampai puncak kok. Tuh kita di situ di bukit. Kata gua udah nggak mau debat. Ini udah drop nih. Udah drop. 3 orang yang drop. Gua nge-backup sendiri, gua mabok. Kata gua, ayo cepet kata gua. Nah, ketika udah ketemu, nggak ada 15 menit. Nyampe. Ketemu. Jarak yang di atas sama yang kita ini nih 5 orang. Cepet. Ya, 15 menit. Nyampe 15 menit langsung ketemu. Yang 5 jam itu kemana? 5 jam kita kemana? Anjing kan? Bisa ya. 15 menit tuh. Langsung ketemu. Kata gue ini bocah udah deket, kata gue. Masuk sampai 5 jam kata gue kan. Panik gue di situ kan. Udah, tapi plong gue di situ walaupun udah panik, udah jengkel gitu, tapi gue tetap plong ketemu teman-teman. Pada pelukan semua kan. Sehat semua sehat. Padahal mah di hati gue udah pasrah. Gue lagi pas zikir itu gue di hati sebenarnya bilang gini, ya Allah, kalau emang saya sama teman-teman saya di sini berlima, kalau memang harus nggak ada umur, sempet gue di hati ngomong gitu. Kalau emang kita yang berlima di sini udah sempet nggak ada umur, saya cuma minta satu, ya Allah, tolong temuin aja jasad saya. Gitu. Sampai bernazar begitu? Iya, sampai di hati. Karena gue udah mikir, udah yakin, udah lewat. Udah kita semua bakal nggak selamat aja mati. Udah ingat ke situ. Cuman gue langsung di hati, ya Allah, kalau emang di sini saya harus mati, ajal saya harus di sini sama teman-teman saya berlima. Saya cuman pesen, tolong temukan jasad saya aja. Ini kita singkat cerita, kita udah ketemu. Saya nyampe puncak, dia pingsan, dia gapro kan, gue ngambek di situ kan. Berangkat gue gotong. Nah malam di tenda itu unik.
Unik banget, kita nggak camp di puncak. Bikin tenda, semua beres, malam unik nih ceritanya nih. Nah, uniknya itu apa? Ini tenda dom. Logikanya kalau kena angin itu nggak sampai prem tenda itu mendot ke bawah. Ya kan, kalau angin nggak logika kan? Iya, Kalau dari angin kan samping. juga goyang-goyang doang gitu. Angin. Ya. Nah, kita pada tidur kan begini kan, kita pada tidur di atas. Ini siapa nih? Coba keluar gitu kan. Takutnya ada yang iseng gitu kan. Namanya kita manusia kan, kita mikirin yang logika aja dulu kan. Dilihat kagak ada orang. Kagak ada orang. Ya gitu. Kita naruh terus menurut lagi, jengkel. Gue jengkel banget gue. Teriak gue situ, anjing lu digituin kan. Bangsat kata gue, keluarlah kata gue lah. Kalau emang lu pada banci kata gue, lu pada nggak banci. Kalau emang lu nggak banci, keluarlah gitu kan. Setan lah, gue telan lu kata gue kan. Bangsat doang lu, iseng amat lu digituin kan. Nggak lama, tenda terus dipenuh terus. Tapi dilihat kalau nggak ada orang, kita udah pada panik di dalam juga. Cuman diem, nggak lama. Karena kita PD-nya kan ramean kan dalam tenda kita kan. Nggak lama tenda Potong. Patah lu prem, gila kali itu. Patah prem. Udah, nggak usah diladenin, biarin. Mau patah, mau apa, mau hancur, mau apa, yang penting tidur malam ini. Capek gue ngurusin setan di sini, bangsat kata gue kan, udah jengkel. Gitu kan. Walaupun seharusnya nggak boleh lah, gue kayak gitu. Mau udah kepalan jengkel, gue dari jam 2 sampai sekarang masih dikerjain gitu. Bener-bener pure dikerjain. Ya, kita kelar nih, pulang yang lucunya. Setelah dari puncak, itu pulang gua ngebako sampai 3 batang. Gua bikinnya apalah, terang ini mah, terang. Ya kan, kita pulang kan pagi, jam 9 udah cabut. Mau ke 3 batang, 4 batang, itu tinggalan jauh. Ketemu, tetep ke Uber. Nih, mereka duluan nih, kita ngerokok dulu. 3 batang juga tetap jalan, ketemu lagi. Tapi kenapa nggak ketemu? Kata gua, itu kisah gua diputer giling di Salak. Walaupun beberapa part di Salak itu ya ada yang ada juga hal-hal yang mistis, tapi ya memang real gitu kan. Cuman yang lebih kesan ke horor ya ini tadi, yang kisah gua sampai diputer giling di Gunung Salak. Walaupun ada juga waktu gua 2009 itu gua nemuin mayat di Gunung Salak.